Begitu banyaknya khurafat dan budaya-budaya yang melenceng jauh dari ajaran Islam di negara Konoha, dan ini membuat semakin banyak peningkatan kebodohan di negara Konoha. Dan saya itu pelik kenapa hal ini tak ada di Malaysia, geng. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Begitu banyaknya geng khurafat ataupun juga tahayul dan ajaran-ajaran yang melenceng ataupun jauh dari agama Islam tapi masih dipakai di Indonesia. Bukan hanya 1, 2, dan 3, ratusan bahkan ribuan budaya macam itu masih dipakai di Indonesia, geng. Karena banyaknya budaya-budaya macam ini dan banyak pula orang-orang Konoha, warga Konoha yang percaya dengan hal-hal tersebut. Ini membuat peningkatan kebodohan di negara kita, geng, di negara Konoha macam. Dan sekarang ini karena kemajuan zaman, banyaknya medsos ataupun media sosial dan banyak juga yang live di akun TikTok, YouTube, dan Facebook. Banyak orang yang membuat hal-hal yang macam itu, dan anehnya lagi percaya dan video itu disedit oleh wanita Indonesia yang saat ini berada di Malaysia. Tentunya penasaran macam mana videonya dan macam mana setikan ataupun tanggapan dari beliau. Jom langsung kita tengok saja videonya. Alia Khodam Putri Ratu Wah, Fani cek kodam ini, geng. yang mau pengisian kodam ya secara langsung terbangkan donat ya. Cukup terbangkan donat, akan dicek lebih lengkap ya kodamnya untuk apa ataupun pengisian kodam. Dafa kosong, Diana ada, Mujiza ada, Hani karena sudah menerbangkan donat. Di sini belum ada kodam, Mami bantu untuk pengisian kodam ya. Assalamualaikum. Aku tak tahulah nak cakap apa. Lepas tu bila kita cakap netizen Konoha tu pelik-pelik, kita pula yang dikecam. Padahal mereka sendiri yang minta dikecam. Cek kodam. Masalahnya ramai pula tu yang bagi gift, ramai pula tu yang nak tahu. Itu ngemis cek mungkin kodam ya? Roro Jonggrang. Ada yang kodam apa tadi? Ada juga yang kodam Semar Mesem. Untuk menundukkan cinta hati. Kadang dia orang ni tak tahu aku nak cakap apa. Ada kodam, boleh cek kodam di mana-mana, sebut nama je. Dia boleh cek dari nama tu, kodam tu. Kodam macam-macam lah. Korang kena bagi dia gift dulu, baru dia akan bagi korang bagi tahu. Korang tu ada pendamping apa. Kodam tu pendamping kodam tu cek kodam tu maknanya cek pendamping. Kalau korang nak tahu korang pendamping korang tu apa dekat belakang tu, korang apa kena bagi dia donat. Aku tadi dah bagi helikopter. Aku bagi helikopter tapi dia tak sebut-sebut nama aku. Aku pun pelik. Aku nak tahu juga pendamping aku ni apa. Kan? Barulah best kalau kita tahu pendamping kita apa. Bila kita kecam, marah. Tapi perangai tu pelik-pelik. Aduh, hai. Ini lagi satu ni, ada satu lagi. Oh, Gufron. Ini saya pernah tengok ini. Kita tegur, nanti cakap kurang ajar dengan orang tua. Tapi yang dah orang tua semua tu tak ada otak. Tukar solawat dengan merah putih, dengan Jokowi. Mungkin aku kalau bapak Jokowi dengar juga mungkin udah tepuk kepala dah. Tak tahu nak buat apa. Terlalu banyak sangat aneh-aneh gitu loh. Aneh-aneh di Indonesia. Ini
geng-geng dengan jiran sebelah. Dengan harap maklum dan Pak apa tuh nama dia, Pak Gufron. Pak Warwerwor. Oh, Warwer. Satu geng tuh. Yang satunya lagi itu ya. Mengubah dari sholawat, udah bagus-bagus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini diganti dengan dengan merah putih, dengan Jokowi, dengan Bansor. Cuman coba aku tak nih, nanti aku dikecam lagi. Tapi mereka yang cari masalah. Udah cek kodam, harus bagi donat, baru boleh cek kodam pendamping. Lagi satu lagi, mengubah sholawat dengan lirik lirik Jokowi, lirik merah putih. Nggak bertempat. Orang di luar sana tuh wawasannya udah maju ke atas. Indonesia nih, kita bukan maju ke atas, tambah Mundur. ke bawah. Ya, tambah ke bawah. Jadi nggak tahu nih gimana nih nasib anak cucu anak-anak bangsa kita di Indonesia sana. Kalau ngelihat yang tua-tuanya kayak gini, gue nggak tahu. Dan alhamdulillah banget lah. Gue sudah otak gue udah bersih. Gue nggak ngikut-ngikut dengan yang apa-apa yang ada di Indonesia gitu loh. Ya, otak gue jernih. Wah, Sejernih embun di pagi buta, menebarkan bau basah. Oke lah guys, nak cek kodam lagi. Bye. Kenapa, geng? Hal-hal macam ini itu tak ada di Malaysia, karena di Malaysia itu memang diharamkan hal-hal yang macam ini, geng. Kementerian Agama itu sangatlah tegas. Kalau di Indonesia ada Menteri Agama tapi tak ambil tindakan yang macam-macam inilah. Faktanya di media sosial itu masih bertebaran di mana-mana. Bukan hanya di online, di offline pun juga banyak yang macam itu, geng. Dan budaya-budaya itu banyak sangat. Kalau budaya-budaya macam ini, itu saya rasa saya tak setuju lah, geng. Sebab menurut saya ini boleh merugikan orang lain. Karena menyimpang dari kepercayaan yang awalnya ini kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu karena adanya itu percaya dengan itu. Tapi si pandainya adminnya ini katanya hanya lantaran dari Tuhan, dari Allah katanya macam itu. Dan banyak lagi alasan-alasan, dan ini dikait-kaitkan dengan agama. Dan bodohnya warga Konoha itu percaya dengan hal-hal yang macam itu. Dan ada juga banyak seperti itu hari di Blitar itu, juga ada Gus Samsudin sampai didatangi si pesulap merah pembuktian, ternyata dia orang itu bukan ahli tetapi memakai ilmu sulap, dan saat ini dia orang itu sudah dipenjara oleh pihak kepolisian. Tapi pasalnya bukan pasal itu, pasalnya itu penistaan agama. Nah, ini yang harus kita bangun di Indonesia, karena kalau ini kita biarkan, semakin banyak, semakin tinggi tingkat kebodohan di Konoha. Sampai bila negara kita itu maju? Dan bukan itu saja, banyak budaya-budaya, tapi budaya-budaya yang tak merugikan itu tak apa. Seperti contoh ini yang saya tayangkan dulu ini ya. Kena macam tu Kena macam tu. Nak memohon ampun kepada ibu kita. Dosa apa yang dah kau buat sampai macam tu sekali kau mohon ampun? Anjir, saya pernah lagi. Oke, geng, itu saya pernah lakukan hal itu, geng. Dulu sewaktu saya itu mau bekerja di Malaysia, karena kepercayaannya kita itu bukan nak meminta maaf, bukan. Itu
adat orang Jawa itu ya, itu kalau dilangkahin sama orang tua itu apabila kita mau bepergian jauh biar biar betah, biar nyaman gitu lah di sana. Intinya mau melepaskan dari orang tua dengan adat yang macam itu. Itu dulu saya percaya loh, pernah saya sekali, saya rasa pertama awal-awal mau masuk ke Malaysia. Tapi lambat laut, lama setelah saya bergaul dengan orang-orang Melayu Malaysia di sana, kita sama-sama Islam, tapi kenapa di sana tak ada, di orang itu malah mengajari saya itu jangan dilakukan lagi, sebab itu tak ada di ajaran-ajaran Islam. Itu hanya adat. It's okay kalau adat itu tak merugikan orang lain, tak bikin malu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau adat yang bikin malu, merugikan diri kita sendiri, apalagi sampai merugikan orang lain, itu jangan sampai, geng. Seperti video yang cek kodam di awal tadi itu menurut saya ya orang itu macam mengemis di media sosial lalu dibungkus dengan ajaran-ajaran macam itu, ajaran sesat lah, khulafat macam itu lagi ya. Nah, dan yang membuat saya pelik ini, geng, kalau ini sungguh-sungguh memalukan, bukan merugikan tapi memalukan ajaran Islam di Indonesia, karena ini juga viral sampai ke Malaysia, yaitu kepulangan haji, airnya itu diminum dan juga diusap di muka atau untuk cuci muka, geng. Buat orang yang belum pernah tengok, nah ini saya tayangkan lagi, geng. Tindakan beberapa wanita di Indonesia yang minum air basuhan kaki pasangan suami isteri baru pulang dari menunaikan haji adalah adat yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Pencara Fiqh Fatwa Kontemporari Pusat Kajian Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ishaq Arif berkata, adat yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah hukumnya fasidah, iaitu rosak. Menurutnya, adat sebegitu tidak boleh diikut. Katanya Allah tidak membenarkan wanita terutama golongan isteri melakukan sesuatu yang bercanggah dengan perintah Allah SWT walaupun bagi tujuan mentaati suami. Nah, kalau ini saya belum pernah tengok di sekeliling saya. Kalau yang ini, geng, saya betul-betul baru tengok. Ini pun saya dapat kiriman dari orang Malaysia, disuruh mereaksi apakah betul hal macam itu berlaku di kampung saya ataupun di negara saya. Kalau itu tak, mungkin ada hanya di sebagian saja. Sebetulnya orang Malaysia pun juga sudah tahu, oh di Indonesia itu tak semuanya ada adat-adat yang macam itu. Nah, ini jadi ini ditayangkan, ini viral. Tujuannya apa? Biar tak dicontoh untuk orang-orang. Biasanya orang-orang yang melakukan macam ini yang EQ-nya itu menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas, dia orang takkan percaya. Pasal dia orang itu mikirnya pakai logika. Kalau itu kotor, itu menjijikkan, dan itu boleh menimbulkan penyakit, takkan dilakukan apapun alasannya. Karena kita lebih percaya kepada dokter. Kalau kita ini lagi sakit, dan kalau kita ini mendapatkan syafaat, mendapatkan berkah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita nak teringin katanya itu boleh dapat manfaat, lepas itu biar boleh pergi haji ke tanah suci Mekah sana, ya kita harus bekerja dengan sekuat mungkin, semaksimal mungkin, dan mencari rezeki yang halal. Kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, lalu bolehlah pergi ke tanah suci. Itulah pemikiran kalau yang menengah ke atas. Kalau EQ-nya itu di atas rata-rata, jadi pikirannya itu logika, bukan hanya karena omongan orang lalu kita percaya, ataupun budaya-budaya yang macam itu. Sekarang kita tengok lagi video yang selanjutnya. Ini banyak yang dilakukan oleh seorang TKI ataupun juga TKW yang melakukan hal-hal yang macam ini. Istri meninggal, mertua suruh ia nikahi adik ipar. Mertua. Namun rahasia terbongkar saat malam pertama. Ketika ditinggal meninggal istri, banyak lelaki yang ingin menikah lagi.
Begitu juga halnya dengan seorang laki-laki yang sebut saja namanya Isam. Isam dipaksa menikah dengan adik iparnya sendiri selepas kematian istrinya adik beberapa iparnya bulan nih, lalu. sorry. Dilansir dari Eberita, ia menceritakan pengalamannya yang unik. Mulanya terasa kesepian, tak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Aku dipaksa menikah dengan adik ipar sendiri selepas istri meninggal dunia akibat terlibat dalam sebuah kecelakaan di jalan raya. Pada awalnya, saya mengambil dari sisi baiknya. Saya punya seorang anak perempuan juga berperan penting dalam hal ini. Di tengah kesedihan saya, ditinggal istri, saya yang merupakan yatim piatu menganggap keluarga mertua adalah keluarga sendiri. Mereka minta saya untuk menikahi adik istri saya sendiri. Alasannya, biar ada yang menjaga anak saya yang masih 4 tahun. Seketika saya terkejut dan memikirkan segalanya, membuang yang keruh, mengambil yang jernih. Namun selepas saya setuju, semua rahasia terbongkar di malam pertama. Dia adik ipar saya, boleh dikatakan seseorang yang kuat agamanya. Kadang-kadang wajahnya juga mengingatkan saya pada istri. Sekilas pandang memang tiada cacat celah, baik perangai maupun fisik. Tentu dia adalah wanita idaman setiap laki-laki. Upacara pernikahan pun terus dilangsungkan dengan ala kadarnya. Saya mulai curiga ada apa sebenarnya. Itu pikiran yang bermain di kepala. Hingga pada malam pertama semuanya terbongkar. Ternyata dia sudah mengandung anak di luar nikah. Hasil hubungan dengan lelaki yang dia kenali di media sosial. Saat dia menceritakan semuanya, hati itu bagaikan ditusuk dengan jarum panas. Geram, marah. Bahkan saya hampir memukulnya. Tapi alhamdulillah, saya masih bisa mengawal perasaan itu. Saya dijadikan pengganti pria yang menghamilinya oleh keluarga yang saya hormati dan percayai selama ini. Istri menangis dan meminta ampun kepada saya. Dia juga tidak memaksa saya untuk melayani dia layaknya seorang istri jika tidak mau. Tapi setidaknya dia mau saya membiarkan dia mendapatkan status istri untuk menutup aib tersebut. Sudah seminggu kami menikah, tapi masih belum juga ada kata putus. Saya marah telah dijadikan tumbal tanpa sadar. Tapi saat melihat senyum bahagia anak bersama istri, membuat pikiran itu hilang seketika. Saya hanya mampu berserah kepada Allah. Semoga aku mampu memaafkan dan menerima semua ini dengan hati yang ikhlas. Menjadi tumbal pasangan, baru denger kan geng? Serius geng, ini terjadi berkali-kali di Indonesia loh geng. Bukan hanya 1, 2 ataupun 3 kali. Banyak orang yang mengalami orang-orang yang macam ini geng. Yang bermaksud yang jahat itu karena pandainya bersilat lidah, pandainya cakap, pandainya membolak-balikkan kata-kata ataupun fakta, sehingga yang baik dan pendiamlah yang menjadi korban. Kasihan kan, ini banyak. Dulu saya pun juga hampir pernah kena macam itu geng. Waktu saya dulu masih muda, belum kawin ya, waktu masih pacaran-pacaran macam itu, saya jumpa seorang ngakunya sih perawan, tapi dan cantik geng. Saya pun pelik kenapa dia orang itu mau dengan saya, sementara saya ini yang pas-pasan, bisa dikatakan juga biasa aja lah macam itu. Nah itu perempuannya itu sangatlah bahinal, cantik. Kenapa itu orang itu mau dengan saya? Setelah saya telusuri lama kelamaan, akhirnya jumpalah rahasia yang selama itu ditutupi sang perempuan. Ternyata dia orang itu mengandung juga. Akhirnya saya mengundurkan diri, saya mohon maaf banyak-banyaknya, saya meminta maaf. Jadi bukannya saya itu tak mau menanggung jawabi, tapi itu bukan kelakuan saya. Tak mungkin lah saya melakukan hal yang macam itu. Macam itulah di Indonesia dan di Malaysia, hal macam itu sangatlah kurang menurut saya. Entah sangat kurang ataupun saya tak tahu, saya kurang paham. Nah ini kalau yang tengok orang Malaysia, silahkan tulis di kolom komentar, ada ke hal-hal yang macam itu? Oke, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.